Hamdi, yang saya hormati Bapak Subhan Firdaus dan Bapak Widarto selaku narasumber dari Nasmoko Magelang. Yang saya hormati para tamu undangan serta selamat datang peserta seminar dengan tema perawatan kendaraan di masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal, kerjasama SMK Negeri 1 Purworejo dan Bengkel Nasmoko Magelang. Sambil mantap. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri seminar umum di auditorium SMK Negeri 1 Purworejo bagi yang offline dan peserta di mana saja bagi yang mengikuti secara online atau daring. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta seminar umum dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sebagai pembawa acara, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan kedua mapping service, dan pembukaan ketiga doa. Acara yang kedua sambutan yang pertama dari Kepala SMK Negeri 1 Purworejo. Sambutan yang kedua dari pengawas SMK serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 8. Acara yang nomor 3 inti seminar, dan acara yang nomor 4 penutup. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Marina Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan kedua berupa mapping service yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Wiono STMN. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK 1 Purworejo, Ibu Dr. Anda Indriati Agung Rahayu MPD. Yang kami hormati Bapak tim pengawas dari Cabang Dinas 8, Bapak Dr. Andes Hanti. Yang kami hormati pula narasumber dari Nasmoko Magelang, beliaunya Bapak Subhan Firdaus dan Bapak Widarto.
dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebelum kita masuk ke acara seminar, saya sampaikan dulu untuk mapping service safety introduction sebagaimana standar yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Purworejo. Kita berada di SMK Negeri 1 Purworejo yang letaknya di Jalan Tentara Pelajar Kota Pos 127 Purworejo, atau di sebelah timur dari Terminal Purworejo. Kita sekarang berada di ruang auditorium yang berada di lantai 2 di SMK Negeri 1 Purworejo, yang mana di ruang auditorium ataupun di lantai 2 ini ada fasilitas untuk ke kamar kecil, yaitu yang berada di sebelah timur dari ruang auditorium ini. Kemudian ada juga yang berada di bawah, yaitu sebelah timur dari ruang guru. Kemudian bila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mohon untuk tetap kondusif dan menuju titik kumpul yang sudah ditentukan, yaitu berada di sebelah utara ataupun barat area dari SMK Negeri 1 Purworejo, ataupun di sebelah timur dari area SMK Negeri 1 Purworejo. Kita berada di ruang auditorium. Ini adalah tampak bagian dalam ruang auditorium, dan ini bagian luar. Di sini ada 2 buah pintu utama yang berada di depan dan di belakang, dan semua bisa difungsikan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena di SMK Negeri 1 Purworejo sudah menerapkan untuk budaya industri khususnya 5R, maka kami berpesan saat naik turun tangga ini untuk berhati-hati, karena bisa terjadi kecelakaan di anak tangga ini. Kemudian berjalan juga kami mohonkan tetap di jalur hijau, jalur yang sudah ditentukan untuk pejalan kaki. Kemudian yang berikutnya yaitu bila kita menyeberang, kita pastikan berada di zebra cross, dan pastikan dari arah kanan, kiri, depan itu aman, baru kita menyeberang. Kemudian yang selanjutnya, jangan membiasakan kita menggunakan HP ataupun menelpon saat kita berjalan. Ini. Kemudian untuk parkir kendaraan ini juga ada aturannya, yaitu menghadap ke arah luar ataupun membelakangi dari gedung ataupun bangunan yang ada, sehingga nanti pada saat kita menuju keluar itu akan lebih mudah. Kemudian parkir sepeda motor ini juga diatur sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga kami mohonkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena kita juga menerapkan untuk sekolah adiwiyata. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu protokol kesehatan yang harus kita jaga, yaitu yang pertama yaitu selalu mencuci tangan setelah kita beraktivitas selama kurang lebih 60 detik dengan 6 langkah. Kemudian memakai masker. Kemudian juga yang terakhir adalah social distancing ataupun menjaga jarak.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutumiono STME selaku Wakil Humas SMK Negeri 1 Purworejo. Pembukaan yang ketiga, doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Rosari Khairullah SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya untuk memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabb kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan seminar perawatan kendaraan pada masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal di SMK Negeri 1 Purworejo. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang bermanfaat, membawa barokah untuk kami semua. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan selama mengikuti kegiatan seminar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Luruskanlah dan teguhkanlah niat kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, di masa pandemi menuju new normal ini kami seraya berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami dan lindungilah negara Indonesia dari penyakit COVID-19. Angkatlah wabah ini ya Allah, dan jadikanlah negara Indonesia negara yang sehat, aman, tentram dan sejahtera. Ya Allah, akhirnya kami hanya bisa berharap sepenuhnya Engkau mengabulkan setiap doa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Rosali Khairullah, Sarjana Pendidikan. Hadirin yang berbahagia, acara yang kedua sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Purworejo kepada Ibu Dr. Anda Indriati Agung Rahayu MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, dan kali ini Pak Hamdi berkenan tamu. Yang saya hormati narasumber dan yang jelas sponsor kami dari Nasmoko. Terima kasih Pak Firdaus, Pak Yunarto sudah berkenan hadir di ruangan ini dan pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti seminar umum perawatan kendaraan pada masa pandemi COVID-19. Tentu saja yang saya banggakan para peserta seminar, baik yang offline maupun online, karena memang banyak keterbatasan sehingga untuk yang offline maupun dibatasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja dari SMK 1 ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Nasmoko yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada SMK 1, khususnya pada hari ini, hari yang sebetulnya kita masih ragu-ragu untuk mengadakan kegiatan, mengingat sudah lebih dari 2 bulan kegiatan ini sebetulnya sudah diinginkan oleh SMK 1, tetapi karena kondisi sehingga baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Tentu saja dari pihak sekolah memiliki tujuan. Yang pertama tentu saja dalam hal meningkatkan kerjasama atau nikmat dengan dunia industri yang saat ini sudah merupakan tuntutan dari dunia pendidikan, bahwasanya SMK ini dalam pelaksanaan kurikulum itu harus selaras dengan industri, malah justru minimal sama, syukur-syukur bisa lebih dari industri. Tapi untuk mendapatkan itu memang perlu perjuangan yang keras, sehingga nantinya anak-anak kita khususnya SMK 1 lulusannya, alumninya itu betul-betul sudah memiliki pengetahuan dan bekal siap untuk terjun di dunia industri. Sekali lagi dari SMK 1 mengucapkan terima kasih sekali. Selain itu, tujuan dari SMK 1 juga akan memberikan kesempatan baik kepada warga SMK 1 itu sendiri maupun warga masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan atau ilmu khususnya dalam hal perawatan kendaraan. Mungkin saat ini banyak yang masih ragu-ragu untuk pergi ke bengkel karena khawatir nanti bertemu dengan orang lain, terjadi kumpulan orang banyak. Tetapi dengan adanya seminar ini nanti akan mendapatkan pencerahan dari pihak Nasmoko bagaimana nantinya perawatan kendaraan, dan barangkali juga bisa memberikan trik-trik sehingga para masyarakat pengguna kendaraan itu sendiri tidak merasa ragu-ragu untuk pergi ke bengkel. Dan khusus untuk anak-anak kami, tentu saja ini merupakan kesempatan yang baik bisa belajar
langsung dari dunia industri yang betul-betul turun ke sekolah, dan tidak banyak industri yang kerso Pak untuk turun langsung ke sekolah. Namun juga ada juga sekolah yang masih merasa ragu-ragu untuk menerima industri dari luar, untuk menerima kegiatan di sekolah, apalagi dengan adanya kondisi seperti ini. Kepada masyarakat yang lain yang barangkali juga saat ini mengikuti melalui YouTube, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, merupakan motivasi bagi kami, semangat bagi kami, sehingga nantinya akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa lebih bermanfaat, baik itu bagi sekolah maupun bagi masyarakat pada umumnya. Dan mungkin tidak hanya masalah perawatan kendaraan saja, tetapi juga bisa dengan pengetahuan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kepada Bapak Pengawas saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini bukan merupakan yang pertama di SMK 1, mungkin ini sudah yang keempat, tetapi untuk melaksanakan yang keempat ini betul-betul kami sedikit tertatih-tatih Pak, karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk seperti tahun-tahun yang lalu. Dari awal termasuk dalam protokol kesehatan, anak-anak juga sudah menyiapkan di depan sana bahwasanya setiap yang masuk itu sudah ada otomatis penyiram disinfektan yang insya Allah Pak Firdaus, disinfektan yang digunakan itu aman untuk kendaraan dan aman kalau mengenai tubuh manusia. Jadi ini perlu disampaikan, karena selama ini takut jangan-jangan nanti disiram disinfektan malah menjadi jamur di cat mobil ataupun menjadi bahaya di kulit. Tapi insya Allah ini di SMK 1 ini anak-anak kemarin sudah yang membuat perangkat ataupun peralatan itu sendiri dan diisi dengan yang aman. Begitu juga ketika sampai masuk ke ruangan aula ini, sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID. Dan saya berharap kegiatan ini nanti betul-betul bisa bermanfaat, lancar, dan bisa memberikan motivasi bagi sekolah lain ataupun masyarakat lain dalam melaksanakan kegiatan, sehingga selain SMK 1 yang nanti akan lebih baik, juga masyarakat khususnya Purworejo bisa lebih baik. Pada Bapak Pengawas, saya mohon berkenan untuk membuka kegiatan ini. Kegiatan seminar hanya berlangsung di pagi hari ini, tetapi untuk kegiatan servis buka 2 hari Pak, dengan hari besok. Monggo untuk masyarakat yang berkenan untuk bisa datang ke SMK 1 Purworejo, di mana Mas Moko sementara ini selama 2 hari membuka atau Nasmoko Go to School di SMK 1 Purworejo. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan kita semuanya menjadi lebih baik. Sekali lagi pada Nasmoko saya mengucapkan terima kasih, dan kepada Pak Subhan Firdaus dan Pak Windarto, semoga kebaikan panjenengan laut sini dan ilmu yang nanti akan diberikan kepada saya, siswa saya, teman-teman maupun masyarakat nanti menjadi amal kebaikan bagi panjenengan berdua. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya juga mohon berkenan Bapak Pengawas SMK Satuan Dinas Wilayah 8 untuk membuka kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Angga Indriati Agung Rahayu MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Purworejo. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Pengawas SMK Cadin Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 8 sekaligus membuka acara seminar perawatan kendaraan di masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Hamdi, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari Masmuko Magelang, hadir Bapak Subhan Firdaus dan Bapak Widanto, matur nuwun Mbak. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Purworejo, konsuaya baru ya, 3 bulan itu udah betah, ya, keadaan betah di sini, nggak nakal teman-teman di sini. Ya. Yang saya hormati dan saya berbahagia, yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar umum yang hadir melalui online, offline ya, dan yang online, mudah-mudahan ada yang online dan di mana saja berada ya. Saya kalau juga detail saya akan menyiapkan yang online saja ya, tapi ini offline Pak, ya udah kalau kita datang hidup-hidup ketemu Arif Fitri ya, rasanya Pak mereka ketemu kangen banget ya. Kali ada kegiatan kok offline terus ya, online terus ya, online terus ya, IHT online, apa online udah dulu kapan gitu. Ini pesertanya karena umum mungkin yang ada guru ya, gurunya guru TKL kalau tidak ya, kemudian kalau umum mungkin bengkel ya, punya bengkel, kira-kira bengkelnya ya bengkel Toyota ya gitu. Nah, mesti ya, ada siswanya juga ya, dan siswanya yang senang mobil ya, dan semuanya punya kendaraan Toyota ya. Belum? Mudah-mudahan tak doakan setelah seminar ini nanti Bapak Ibu bisa beli Toyota. Amin. Aku dulu di Toyota pengen banget Toyota yang anyar itu Pak. Ya, apa ya Pak, anyar Pak. Sing anyar, sing larang apa Pak? Itu impian ya. Dan semua aja yang mengikuti acara ini yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebelum kami matur, izinkanlah saya untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersama Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada suatu apapun ya, dan kita hari ini merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, nikmat sehat ya, kita mudah-mudahan selalu terjaga jauh dari COVID-19 ya. Terima kasih Bu Tri melaksanakan kegiatan offline, sudah menggunakan protokol kesehatan ya. Masuk dikasih masker oleh siapa ini? Toyota. Teman-teman Pak ya, masker enak banget ya. Akhir masker Toyota enak ya. Rokok mobil Toyota enak banget ya. Nikmat sehat dan nikmat sempat ya, masih merasa sempat, jangan itu pengen merasa sempat akhirnya ya. Mudah-mudahan ini semua terpenuhi ya, 30 kuotanya terpenuhi semuanya alhamdulillah, karena ini 30 yang datang dan yang mengikuti secara online ini orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan berbagai ilmu dan pembaruan ya, sehingga
sehingga paling tidak dalam kondisi COVID ini kita bisa update ilmu pengetahuan dengan cara adanya seminar, ya, seminar umum namanya perawatan kendaraan pada masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal ini. Sekarang kita sudah berada pada fase new normal, ya. Tadi sama kali Bu Indri, ya, pada masa COVID itu kadang-kadang ada orang yang jangan kepengen nyarvis nih sih, kok ditahan-tahan. Saya punya mobil Pak, ya, punya mobil, ya. Itu melampaui 3.000 belum servis Pak, karena Pak biarlah terus new normal baru saya datang ke bengkel-bengkel tertentu yang biasanya untuk servis, ya. Yang berikutnya, selamat ya Bu Indri, walaupun pada masa kayak gini dan pada pihak Toyota Nasmoko berkenan hadir di SMK itu satu, SMK Kebanggaan Kabupaten Purworejo, ya, Purworejo yang memang telah memiliki nama luar biasa, ya, di nasional bahkan di internasional pun kita masih punya kenangan-kenangan yang indah. Mudah-mudahan nanti Bu Indri bersama kawan-kawan membangun kerjasama yang luar biasa, membangun kerjasama dengan PT Toyota, Nasmoko dan sebagainya, tetap bisa menyemangati SMK Negeri 1 Purworejo itu berkembang pesat setelah masa pandemi. Mudah-mudahan ini niatan-niatan kita, ya. Pesertanya umum berarti dari sekolah lain juga ada, dari komplit. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi kepada masyarakat, ya, terutama masyarakat pengguna pecinta mobil-mobil Toyota, ya, mobil-mobil Toyota, ya. Kayaknya masyarakat kita Toyota lah yang menjadi dambaan, ya. Karena mungkin yang paling banyak konsumen pelanggan yang menggunakan Toyota, ya. Siapapun ingin beli Toyota, saya juga walaupun pensiun kapan ya Toyota, ya. Ya, Suzuki wis duwe perangkatan bodol, ya. Honda itu dulu wis pernah bodol, ya. Ya, mudah-mudahan bisa beli Toyota gitu. Terima kasih, saya diundang Indri, ya, diundang oleh Muntah memang mesti, ya, diundang murah, gelem murah, ya. Ternyata kok gelem, ya, ternyata kok gelem Pak Ageng, ya. Kemarin saya rada hati-hati, itu melarang gitu loh Pak, jangan pakai pertemuan, jangan kumpul-kumpul. Kalau sekarang kayaknya sudah ada pintu buka, ya monggo lah dilaksanakan secara protokolnya dilakukan. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, karena ini semuanya guru, nanti pada saat melakukan proses pembelajaran kita tetap berpegang pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penjagaan kesehatan kepada diri kita dan diri orang lain, ya. Karena menjaga diri sama aja kita ikut menjaga orang lain, ya. Jangan jangan acuh terhadap orang lain, ya, tapi kita harus saling menjaga. Kemudian yang perlu kami sampaikan, ya, utamanya jika membuka, tapi izin ya Bu memberikan satu masukan bahwa saya betul-betul berharap dengan seminar ini nanti kepada para pelanggan, pengguna, mudah-mudahan nanti dari Nasmoko betul-betul dapat memberikan informasi terbaru, ya, memberikan informasi terbaru dari Toyota kepada pelanggan, ya, apapun yang terkait dengan perawatan di masa-masa seperti ini, apa yang harus kita persiapkan sehingga mobil yang kita naiki betul-betul memberikan jaminan kesehatan, ya, jaminan kesehatan, ya. Ini anak saya kan di Jakarta, ya Pak, ya, gonta-ganti mobil Pak, ya, gonta-ganti mobil, walaupun mobilnya kantor loh Pak, ya, kebetulan Toyota juga Pak mobilnya Pak, kantor itu gonta-ganti mobil.
bapaknya khawatir mobil gue steril ora gitu ya. Gitu ya Pak ya. Mobil gue steril ora dalam masa pandemi ini. Kalau tidak, ya itu akan membahayakan karena yang pakai kan berlalu orang ya. Sudah Pak, sudah saya siapkan untuk diapakan di semprot, dipakai apapun, pokoknya insya Allah steril Pak ya gitu. Ya syukur ya, sehingga bisa menyehatkan kepada pengguna dari datang maupun pulang gitu ya. Jadi dapat memberikan informasi terbaru ya terkait dengan kondisi mobil Toyota di masa seperti ini dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan perawatan mobil ya, kemudahan di dalam melakukan perawatan mobil. Alhamdulillah 2 hari Toyota di Purworejo ya, ini artinya memberikan kemudahan kepada pengguna mobil-mobil. Jadi yang servis tidak harus baru ya Pak, mobil tua juga menerima, mobil baru juga iya gitu ya. Iya, 5 mudah-mudahan seminar ini berjalan dengan baik ya, lancar, tertib, aman, terkendali dan menyehatkan untuk kita ya kita. Dan banyak hal yang perlu kita sampaikan sebenarnya, tapi nanti akan disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan ada ilmu ya, ada ilmu yang betul-betul bermanfaat dan bisa memberikan dorongan-dorongan yang luar biasa bagi SMK dalam rangka mengembangkan program teknik kendaraan ringan. Sebenarnya apa ya Pak Sugeng? Teknik kendaraan ringan otomotif ya, otomotif. Nah, bisa teknik otomotif kendaraan ringan dari TMO. TKR ya, gitu ya. Ada otomotifnya ya. Kemudian dengan seminar ini harapannya nanti bisa memberikan rasa aman kepada pelanggan atau kepada pengguna ya. Insya Allah Indonesia nanti ke depan tidak ada mobil yang mati ya, semua mobil akan hidup. Mobil tua ya hidup, mobil baru ya hidup. Jadi nanti jalannya seset. Bengkel-bengkel pun nanti akan laris ya. Tidak ada bengkel yang orang kayu ya. Sepanjang punya skill ya, punya skill yang cocok dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap ilmunya nanti dalam seminar ini diberikan, mudah-mudahan keterampilannya pada saat membuka service goods to school. Anak-anak terlibat nggak dalam? Enggak, yang di bengkel terlibat, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi memberikan nuansa-nuansa yang menyenangkan ya, pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, dan yang satu lagi tidak kalah pentingnya adalah pembekalan sikapnya ya, sikap-sikap yang luar biasa menjadi teknisi handal. Jadi 3 ranah memang harus kita capai di sekolah oleh gurunya, kemudian kita kerjasama dengan stakeholder tadi ya. Ya, kita tahu budaya industri yang cocok untuk para pelanggan ya. Jadi pelanggan kita jangan gampang, sepanjang kita sudah menggunakan aturan-aturan yang benar, pelanggan seneng kok. Tapi kadang-kadang bengkel itu ceroboh ya, ceroboh. Bengkel itu ceroboh. Mobil ke bengkel itu bersih ya, pulangnya berpotan oli. Itu kadang-kadang belum kita pikir ke sana. Oli yang dashboard, oli yang setir dan sebagainya orang dibersihkan. Itu karena kecerobohan teknisi kita yang belum mengarah kepada bagaimana pelanggan itu bisa menghargai pada pemilik mobil ya, terutama pemilik mobil Toyota ya. Selamat, mudah-mudahan sukses hari ini. Tadi saya diminta untuk membuka, tak buka biar cepat ya. Jadi syukur pertemuan tidak begitu lama karena memang di kondisi pandemi ini kita boleh berkumpul, tapi nggak perlu lama-lama kalau boleh. Tapi kalau memang harus lama ya secukupnya monggo ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar umum perawatan
perawatan kendaraan pada masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal SMK Negeri 1 Purworejo hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juli 2020 dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan akhir daripada seminar ini betul-betul bermanfaat untuk kita masyarakat pengguna mobil-mobil Toyota. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hamdi selaku Kawas SMK Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 8. Dengan ini acara seminar resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu acara ini pelaksanaan seminar perawatan kendaraan di masa pandemi COVID-19 menuju fase new normal yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Subhan Firdaus dan Bapak Windarto dengan moderator Bapak Purwanto SPD. Kepada Bapak Purwanto SPD selaku moderator, waktu dan tempat sampai akhirnya acara ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala SMK Negeri 1 Purworejo yang saya hormati, Bapak Pengawas Cabang Dinas 8, Bapak Dr. Andes Hamdi. Beliau memang betul yang dilihat kemarin itu mau diundang, dapat tidak, kita juga bingung ya. Tapi alhamdulillah diundang, beliau sehat walafiat dan bisa hadir, alhamdulillah. Yang berbahagia dan kita hormati narasumber, saudara kita semua, sahabat kita, terutama di SMK 1 ini sudah tidak asing lagi beliaunya, yaitu kepala bengkel sama instruktur yang ada di Wisma Magelang. Beliau langsung ke SMK 1. Setelah alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada acara ini nanti acaranya adalah tunggal, yaitu seminar umum yang disampaikan oleh Mas Muku. Jadi tidak ada narasumber dari selain Mas Muku. Tentu monggo nanti disimak sebaik-baiknya apa yang akan kita laksanakan pada saat ini. Nah, pada saat masa pandemi COVID ini, apa yang akan kita laksanakan, terutama untuk mensiasati agar kita tetap sehat dengan kendaraan-kendaraan yang kita miliki. Untuk yang sudah punya kendaraan, karena memang ada yang mungkin belum punya kendaraan Bapak dan Ibu, karena di sini ada siswa. Alhamdulillah ini ada siswa dari SMK 4, ada siswa dari SMK 1, ini siswa. Kemudian bapak-bapak yang dari bengkel, ini ada yang dari Kulon Progo Pak Hamdi, ini dari Pengasih. Jadi Pak Kamijan ini alhamdulillah ini beliaunya juga pengen masih sinau dengan Asmoko. Nah, sehingga nanti Pak Firdaus bisa memberikan suatu masukan karena beliau ini bengkel di Jogja, tapi ikut seminarnya di Jawa Tengah, padahal Asmoko Jogja juga ada. Oh ini kan luar biasa Pak. Dari bengkel ada, dari Bapak Ibu Guru. Ini Bapak Ibu Guru, ini ada ibunya, ini Ibu Guru dari SMK 4 itu beliaunya. Ada Ibu Guru, Bapak Gurunya, ada dari II, ada dari YPT, mungkin Pak.
dari SMK 8 alhamdulillah ada semuanya. Kemudian juga ada yang beliaunya servis, jadi customer bukan bengkel, bukan guru, tapi memang customer yang memiliki mobil dan beliaunya sedang servis di bawah, setelah di bawah beliaunya naik ke atas. Jadi betul-betul ini seminar ini adalah umum-umum, jadi semua ada. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk memperkenalkan beliau berdua. Ini nanti untuk posisi saya persilahkan namanya. Jadi ini kita buat los Pak Firdaus sama Pak Arif. Jadi ini kita buat los sehingga nanti Bapak bisa berinteraksi dengan peserta seminar sebaik-baiknya. Dan ini sebelum kita sampaikan biodata dari pembicara, ini yang live ini sudah saya hitung 20-an Bapak dan Ibu yang sudah komen ya, yang komen live ini sudah ada 20-an. Ini yang live sampai hari ini tidak ditutup, ini sudah ada 7. Jadi 7 yang live tidak ditutup, maksudnya sampai saat ini tidak ditutup gitu. Tapi ada yang ditutup, tapi totalnya sudah 15. Nah ini malah tambah lagi, insya Allah ya, jadi tambah terus. Sehingga memang betul acara ini kita pahami, jadi tidak hanya offline, tapi memang betul-betul offline dan siaran online dan siarannya langsung Pak. Jadi siarannya langsung. Ini mungkin Pak Aliyu, Pak Hamdi dikasih linknya Pak. Mungkin bisa lewat Bu Indri dikirim dulu, nanti Bu Indri itu linknya yang baru Pak. Oh sudah, oke. Jadi nanti ini siarannya langsung. Oke. Bapak dan Ibu, kita perkenalkan yang pertama ini bosnya Nasmoko, tapi bukan di bus ya, masuk bus. Karena di bagian servis Pak, kalau di bagian servis bosnya beliau kan maksud saya. Ya. Yaitu Bapak Subhan Firdaus. Jadi cuma ngopo langsung teng lalu nomor Adi Firdaus. Beliau lahir di Tegal tanggal 28 April tahun 69. Alamat sekarang di Jalan Pemuda, Gang Mangga, RT 6, RW 1, pas sekarang Batang. Lebih Pak, laju lah maksudnya. Pengalamannya beliau itu juara lomba terus Pak. Tahun 96 itu juara kontes servis besar. Jadi SA dia bisa ada ini. Jadi 97 dia juara kontes servis advisor. Kemudian tahun 2014 dia juara yang kontes. Nah ini servis plus. Jadi ini mesti di atasnya SA ini tahun ini. Alhamdulillah. Terus pendidikan dari SD tahun 83 lulus di Tegal, SMP-nya YPE Kartini 86 lulus, SMK Dinamika Tegal tahun 89 lulus. Sehabis itu beliau melalang buana di Dayati Toyota langsung. Ini untuk training mekanik technician ini tahun 90. Kemudian training step 2. Ini kita kalau di otomotif, yang di otomotif kalau di luar otomotif mungkin belum besok ya. Kalau di otomotif kok step 2 kayak gitu itu mesti kondang kalau ternyata ini bos gitu. Jadi mau training itu. Kemudian ada TSA level 1, nah ini nonton oleh ini luar biasa. Kemudian beliau juga menangani masalah seminar handling customer. Jadi memang seminar-seminar ini ahlinya. Kemudian TSA level 2, kemudian yang terakhir ini TSM level 1 tahun 2010. Kemudian skillnya yang beliau lampu dari dulu sampai sekarang ini pernah jadi kabin Nasmoko di Jepara tahun 2007 terakhir. Kemudian asisten kabin Nasmoko melatih Jogja, ternyata sampai dilatih juga Pak ya. Sampai dilatih ini terakhir tahun 2008. Kemudian kabin Nasmoko di Pekalongan itu sampai 2011.
kemudian Kabin Mas Mungko Cilacap sampai 2016, kemudian sekarang ini di Magelang dari 2017 sampai sekarang. Ini luar biasa. Sehingga kalau nanti apa yang beliau sampaikan kepada kita, kalau nanti tidak ada ruginya. Kemudian pembicara kedua, speaker kita yang kedua yaitu Bapak Windarto. Ini sekarang posisi terakhirnya adalah technical instructor, ya kan? Kemudian lahir di Tulungagung tanggal 7 Juli 1968. Sekarang di Mas Mungko pada bagian servis, instruktur teknik of workshop PT Mas Mungko Magelang. Kemudian beliau juga bagian operation leader of workshop PT Mas Mungko Magelang, dan juga membawai masalah seminar-seminar seperti ini juga beliaunya hadir. Kemudian pengalamannya beliau pernah di Toyota, pernah melaksanakan Toyota Technician. Kalau Toyota Technician ini di otomotif itu sudah tidak asing, Pak. Ya, dulu SMK 1 sebelum ke Toyota Technician itu Daihatsu Technician. Ya, ini untuk guru otomotif, saya kalau dulu yang lain mungkin masih belum, kecuali Pak Ipung ya, yang dari Pancasila itu ketua MGP, Pak. Ketua MGP otomotif Kabupaten Purworejo, Pak Ipung dari Pancasila. Kalau itu memang sudah Toyota Daihatsu Technician-nya sudah luar biasa. Ya, kalau saya juga pernah sekali. Besok tolong saya di training yang Toyota Technician juga ya. Ya, biar tidak salah karena sebelumnya Daihatsu soalnya. Kemudian juga Toyota Service Advisor, jadi juga pernah di SA. Kemudian naik lagi menjadi technical instructor, luar biasa mereka ya. Kemudian sekarang ini juga operation leader, luar biasa. Kemudian terakhir beliau punya pengalaman the best service advisor, luar biasa ini. Jadi pokoknya sih the best itu dilarang itu udah jadi nggak Pak, jadi pejabat karena semua itu. Kasih juga the best lah, hebat ya. Tetap keluar kaki lah itu, kalau di PKI. Kemudian di pendidikan beliau Toyota Technician, kemudian Toyota Foreman juga pernah, Toyota Service Advisor pernah, Toyota Instructor pernah. Dan ini kami mencoba membuat TEVA Pak ini Pak, TEVA, sehingga kalau pembelajaran kita di saat praktek itu kita terapkan ada anak yang berperan sebagai SA, kemudian ada yang berperan sebagai foreman, kemudian ada yang berperan sebagai mekanik, kemudian ada yang berperan sebagai customer. Ya, dan peran itu setiap minggu berubah-ubah, jadi bergilir berganti. Itu tema yang saya terapkan di SMK 1. Ya, semoga ini pengalaman beliau, ini ada yang jadi foreman, ada yang jadi technician, ada yang jadi service advisor, ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Nanti bapak-bapak guru atau mungkin dari bengkel seperti Pak Kamija dan kawan-kawan ini bisa menerapkan alur bagaimana kerja yang sistematis. Benar, ya, jadi ada pimpinan bengkel, kemudian ada mekaniknya, dan itu intinya di sana. Kemudian skillnya beliau sebelumnya itu ada di standar operation procedure of workshop. Kemudian yang kedua ini link and match education program OSMK. Beliau menangani Pak, jadi pernah menangani Pak Win ini, menangani masalah link and match. Kemudian juga technical advisor, kemudian yang keempat ini support marketing program. Ya, jadi program-program, makanya ini beliaunya kan kesana kemari, ini program-program yang berhubungan dengan Toyota ini akan disampaikan keluar termasuk beliaunya. Sampai ke SMK 1 ini awalnya ya Pak Win. Jadi sebelum dengan beliau Pak Firdaus itu kita sudah dengan Pak Win, karena beliaunya ini yang berhubungan dengan industri untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Demikian Bapak dan Ibu sekilas apa yang menjadi kebanggaan beliau untuk nanti menyampaikan apa yang akan disampaikan. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan beliau berdua untuk membagi waktu. Paling tidak beliau minta maksimal 1 jam. Untuk itu sebelum 1 jam ini nanti mungkin slide-nya bisa diselesaikan, kemudian sisanya kita pakai untuk tanya jawab.
Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti ada refresh, ya, nanti ada refresh. Kemudian nanti kalau yang pengen bawa mobil, pengen di fogging, nanti monggo ngaju, tapi ini terbatas. Kemudian ada juga ada kaos, ini beliau juga membawa kaos. Kemudian juga ada Kang Ibu dan juga ada masker. Kalau masker sudah disampaikan, kalau yang masker, ya kalau yang masker, kalau masih cukup di sana, ini Bapak Ibu sudah dapat, tapi yang lainnya nanti kita sesuaikan. Untuk itu kepada beliau dalam waktu 1 jam nanti monggo disesuaikan sehingga harapannya 1 jam ini sudah dengan tanya jam selesai. Pak Subhan, Firdaus dan Pak Mitanto secara bergantian untuk monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, ridho dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di situasi yang sebenarnya tidak boleh, tapi kita diperkenankan untuk berkumpul dalam kondisi sehat. Terima kasih kepada penyelenggara dari SMK Negeri 1, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Indriati Aku Rahayu, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Nas Hamdu, pengawas SMK di wilayah 8 Bapak. Tadi kita sudah saling berkenalan. Sebelum memasuki tema atau materi, alangkah baiknya saya meminta untuk Bapak sekalian berdiri sebentar. Maskernya sudah dipakai semua Pak. Yang belum dapat nanti minta ke panitia ya. Kita semangati untuk seminar pagi hari ini dengan jangan lupa membaca atau mengucapkan yel-yel kita. Bila saya mengucapkan SMK, jawabannya bisa, pasti bisa. Dan kalau saya menyatakan menuju fase new normal, jawabannya sehat, kuat, bahagia. Setuju? Oke, kita coba. SMK bisa, pasti bisa. Menuju fase new normal, sehat, kuat, bahagia. Terima kasih. Silakan duduk. Marilah kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat buat diri ini maupun buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati sama Allah. Berdoa, dipersilakan. Doa cukup. Terima kasih. Kita masuk ke perkenalan sudah. Kita lanjut ke materinya. Sebelum ke materi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di sini kantor saya. Nah, biar lihat kantornya saya dulu. Oke, ini adalah kantor saya, Nasboko Magelang, yang berada di Jalan Raya Magelang, Jogja, kilometer 5, Mertoigan Magelang, tepatnya kalau dari Blondo 150 meter ke arah jalur Semarang. Nah, di tempat kita
Nasbo Magelang itu ada kita untuk memberikan kemudahan kepada customer maupun pelanggan pengguna Toyota di wilayah Kedulaya. Kita memiliki 3 fasilitas yang sangat membantu. Yang pertama adalah outlet Kebumen. Ini SSP, Sales Service Point yang ada di Kebumen, di Jalan Haji Sardi nomor 180 Bumirjo, Kebumen. Kemudian yang outlet yang kedua itu ada di Purworejo, yaitu TOS, Toyota Outlet Service Station yang ada di Purworejo. Ini di Jalan Gajah Mada, kilometer 9 di Bayan Purworejo. Nah, yang ketiga outlet Temanggung. Outlet Temanggung di Jalan Raya Kedul Temanggung. Bengkel kita ini melayani general repair, kemudian body repair, dan ada noise smoke emergency assistant. Juga melayani antar jemput kendaraan, terutama yang fleet maupun yang perorangan yang sudah melakukan MOU. Sebelumnya saya perlihatkan dulu layanan atau setidaknya gambaran. Kalau misalnya materi tidak sampai, panjenengan sudah bisa melihat dari video yang sudah saya persiapkan. Langsung disemprot, disinfektan, kemudian customer diperiksa temperaturnya, kemudian disuruh cuci tangan, diminta untuk kita ambilkan nomornya, antriannya, kemudian dipersilakan untuk tunggu untuk dipanggil service officer kita. Kita juga melakukan standarisasi protokoler yang dilanjutkan dengan memberikan jarak garis antara customer dengan customer lain, customer dengan service advisor. Dari sini kan juga tetap menggunakan alat pelindung diri, masker dan sarung tangan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak ada di sini barang yang ada di lantai, semuanya harus dalam kondisi aman dan terjaga. Hanya pada itu yang sedang dikerjakan menggunakan alat tersebut. Setiap pekerjaan ditangani oleh teknisi yang bersertifikat, yang sudah melakukan uji kompetensi dan sebagainya. Dan setiap unit yang setelah servis kita lakukan namanya service plus. Kemudian dilakukan fogging komersial di bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh tangan maupun seperti di aliran AC dan kabin, terutama di daerah kabin dan ruangan bagian belakang. Pada saat pembayaran juga kita atur jarak antara customer dengan kasir. Setiap customer akan kita ingatkan kembali untuk kapan dalam service selanjutnya, sekaligus menginformasikan, menanyakan perihal pekerjaan yang kemarin kita lakukan masih ada kendala atau tidak setelah 3 hari servis. Kemudian beliau juga mengajukan untuk menyampaikan ke customer kapan saatnya servis, kemudian mengalokasikan tempat untuk servis di hari-hari atau di bulan selanjutnya. Ini adalah
rekan kita melakukan penjadwalan untuk servis minimal 1 hari sebelumnya. Bersama kita lakukan melawan corona, kita pasti bisa sehat, kuat, bahagia. Dan saya yakin kalau kita melawan bersama-sama, dan saya yakin kita akan mobilnya akan sehat, badan kita sehat, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu gambaran singkat presentasi kita. Mari kita masuki sesi yang pertama, yaitu perawatan kendaraan harian selama masa pandemi COVID menuju fase normal. Nah, tujuan daripada agenda seminar training hari ini, tujuannya adalah menambah dan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan pengguna kendaraan tentang yang pertama, bagaimana perawatan dan perbaikan ringan kendaraan Toyota semasa COVID ini. Kemudian pemahaman sistem-sistem yang ada pada kendaraan Toyota, mengidentifikasi gejala atau kelainan-kelainan pada kendaraan secara dini. Nah, agenda pada hari ini yang pertama adalah pemeriksaan harian, kemudian petunjuk teknis pemeriksaan dan perawatan kendaraan, sama trial fogging nanti akan dipandu oleh Pak Widarto. Nah, perawatan kendaraan mandiri. Perawatan kendaraan mandiri di sini kami tahu bahwa semasa PSBB ini banyak pelanggan-pelanggan pemilik kendaraan takut keluar dan bahkan mobilnya tidak berjalan seperti yang saudara pahami tadi. Karena mobilitasnya memang terbatas, Pak. Yang perlu kita ketahui, terus bagaimana supaya kendaraan ini tetap prima, tetap siap pakai, walaupun 2 bulan tidak dijalankan jauh. Item-item apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, di sini dengan resiko kendaraan yang lama berhenti, yang pertama adalah penurunan daya listrik dari api itu sendiri, baterai, kemudian akan tekanan ban itu sendiri penurunannya. Yang ketiga adalah akan timbul karat pada piringan rem depan. Dan yang keempat, ini yang sangat perhatikan adalah udara dalam kabin karena tidak bergerak dan ini akan tidak sehat. Yang kelima, bahan bakar otomatis cenderung akan bermasalah, cenderung menguap atau bercampur dengan pengembunan yang terjadi dari tangki bahan bakar. Dan yang keenam, kualitas dan kuantitas oli yang harus kita perhatikan. Nah, untuk masalah yang pertama penurunannya, baterai, daya listrik, dan kita panasi setelah 15 menit, kemudian atau 2 hari sekali harus dipanasi. Walaupun mobil baru kalau nggak dipanasi tetap akan tekor, kalau bahasa kita tekor, gitu ya. Yang kedua, penurunan tekanan ban. Kita lihat dulu, ban itu juga kita lihat dari fisiknya, dari kerataannya, kemudian tekanannya. Bisa dilihat juga kalau bannya terlalu bulat, berarti tekanannya terlalu tinggi, ya. Kalau banyak kok yang tengah kok tetap utuh, berarti terlalu gembes. Tapi kalau misalnya separuh yang kena, berarti ada permasalahan di tube in maupun di tube outnya. Kalau di tengahnya kok buang-buang, berarti itu sering berjalan di daratan atau jalanan yang tidak rata atau tidak rata. Jadi ban itu juga diperhatikan, tidak cuma tukar anginnya saja, tapi dilihat ini benar apa? Apakah cuma gua-gua, apa bagian pinggirnya atau tengahnya yang kena? Nah, itu dikonsultasikan. Tapi paling tidak, bagaimana saya merawatnya? Ya tekanan ban itu kita perhatikan. Nah, untuk ukuran tekanan ban biasanya ada di bawah driver atau di pintu sebelah kanan. Nah, untuk karat pada cakram rem, nah, perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa benda yang ada di roda itu yang rem adalah piringan itu besi, sehingga akan timbul
koperasi juga tidak netral. Nah, langkah-langkah yang harus diperiksa pertama tidak cuma kampas remnya aja atau tidak piringannya saja. Yang pertama dari minyak remnya juga dilihat warnanya, jumlahnya. Kemudian dicek lagi dari kampas remnya, dicek lagi dari apa yang ada di kaki, master rem sama master kopling itu harus ada gerak nya. Kemudian ada gerak bebasnya di situ, sama ditambah lagi harus ada spelen sama dicek di karetnya itu ada rembesan atau tidak. Kalau ada rembesan berarti ada bocor. Kalau tadi ditabung minyak remnya yang ada di mobil itu berkurang dari setengah berarti ada yang bocor, maka harus diperiksa. Kemudian tolong dicek juga di hand service, hand rem service-nya, hand remnya itu harus berdaya kurang lebih sekitar 6 sampai 10 klik pada saat ditarik. Terus di setel, ada setelannya di situ. Kemudian tolong lakukan setiap 10.000 km itu dilakukan rotasi ban supaya banyak ausnya rata, habisnya rata. Nah, untuk udara kabin yang tidak sehat, mesin dihidupkan, AC blower dimaksimalkan, jendela dibuka, dihidupkan kurang lebih sekitar 15 menit. Itu bisa sekalian berasal memanasi aki atau baterai mesin supaya tidak berputar. Nah, di sini bahan bakar yang bercampur air atau karena embun dari tank itu, maka solusinya adalah isilah bahan bakar dengan penuh. Kalau Bapak pengen irit, saya pengen irit, isilah selalu kendaraan tank itu dalam kondisi full, pasti irit. Benar ya? Iya. Benar. Tapi kalau cuma 2 strip dari sini Magelang, terus pikirannya boros. Tapi kalau penuh, gambarnya dulu terus ya, penuh, berarti irit. Benar ya? Untuk oli cek depth-nya, ya pakai cuma ditarik aja. Nanti setelah detail akan dijelaskan sama Pak Widarto bagaimana cara pengecekan di item per itemnya. Nah, kita masuk ke 2, layanan di bengkel Toyota. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus servis di bengkel resmi Toyota? Dan kenapa harus melakukan servis berkala? Servis berkala itu cuma ganti oli atau apa? Ini pertanyaan yang paling dasar biasanya disampaikan oleh bapak-bapak pemilik kendaraan Toyota. Oh, saya nggak servis nggak apa-apa. Menurut Bapak, ya. Jadi pertanyaan itu tadi sampaikan paling dasar tadi itu ada tidak bukan. Jadi bukan cuma ganti oli saja, tapi servis berkala itu memastikan safety, menjaga performa dari kendaraan itu sendiri. Jadi tidak safety itu tidak bisa berhenti, tidak bisa jalan, dan tidak bisa belok, itu yang seperti itu. Dan terkait dengan kehadiran misalnya rem itu safety, aki kelistrikan, ban itu termasuk safety. Nah, kita lihat kenapa sih tujuan daripada servis berkala itu. Di sini sampaikan bahwa tujuan pemeriksaan secara berkala adalah kendaraan dirancang dari banyak komponen yang dapat menjadi aus, lemah, atau berkarat sehingga performa kendaraan akan menurun. Maka komponen-komponen itu perlu diperiksa, membersihkan, dilakukan penyetelan, pelumasan, pengencangan, atau memang perlu penggantian komponen untuk mencegah penurunan daripada performa kendaraan tersebut. Nah, manfaatnya apa? Manfaat pemeriksaan secara berkala ini, kendaraan jadi lebih awet, mencegah masalah yang lebih besar. Nanti aja servisnya, biar sekalian banyak, giliran banyak, aduh kemana-mana. Ya. Kendaraan memenuhi standar peraturan yang berlaku dan kendaraan dapat beroperasi dengan ekonomis, aman, dan nyaman. Jadi Toyota itu sudah memberikan yang sekarang Pak, kalau beli ras, kendaraan ras dan kendaraan tipe lain, itu apa? Sudah tidak usah memikirkan masalah servis karena sudah ditanggung dan sudah termasuk diberikan servis gratis sampai dengan 50.000 km dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tinggal beli bensin, jalan, beli bensin, jalan. Itu ras salah satunya. Kemudian yang lain, keamanan pelayanan kendaraan bengkel Toyota selama terkait COVID bagaimana? Nah, di sini pandu seperti ini tidak sedikit pelanggan yang ragu tadi sampaikan.
ragu, aku mau datang ke bengkel karena jangan-jangan kendaraan saya malah justru terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Nah, prosedur pembersihan yang harus dilakukan atau yang sudah kita canangkan tadi sudah Bapak lihat di video, paling tidak gambarannya sudah tahu penanganannya seperti itu. Nah, di sini setiap unit yang masuk dilakukan penyemprotan ada di yang hidup Pak, bukan AC ya, blower saja. Angin lawan kipasnya itu biarkan memang lebih lama lebih baik. Tujuannya adalah untuk masuk ke pori-pori atau bagian-bagian sempit di kendaraan. Nah itu posisi mesin tak hidup, karena kalau mesin tidak kita hidupkan hanya on saja, kita khawatir akinya akan ngedrop. Itu Pak. Tadi pada banyak mesin hidup lah, mesinnya hidup, karena kita pakai blower. Nah blower itu stoknya tinggi sekali, mulai kita harus hidupkan mesinnya, biarkan ya minimal 1 jam tadi, posisi jendela semua tertutup, biarkan dia mulak di situ misalnya gitu Pak. Gitu ya. Gitu. Tahapannya tadi dilakukan berapa hari sekali atau berapa minggu sekali untuk pengecekan yang kecil itu Pak, pengecekan sederhana. Pengecekan sederhana ini paling tidak 1 minggu sekali kita harapkan Pak. Biasanya hari Minggu Pak Solo dicek lah. Karena yang tidak bisa kita prediksi ini Pak, aki. Kenapa aki? Aki itu bahan cair zat kimia lain. Mengapa kita lakukan cek ini? Aki itu punya sifat buruknya seperti ini Pak. Kalau cuaca dingin, dia akan mengeluarkan stromnya lebih banyak. Padahal tidak ada kemampuan yang dipakai, tapi itulah dia. Dia akan untuk menjaga kemampuannya dia mengeluarkan strom sendiri. Nah ini yang tidak bisa kita prediksi. Makanya kita paling tidak minim 1 minggu sekali kita hidupkan, kita cek seperti itu Pak. Kalau untuk jalan, nah kalau misalnya apa namanya anginnya kurang ya kita langsung itu kita keluar untuk apa rotasi ban itu. Nah kondisi seperti ini, ya Pak. Ada lagi? Iya Pak. Iya. Terima kasih. Ini langsung ya, tidak melalui moderator ya. Jawabnya ya. Saya kesempatan ini untuk mengetahui tentang perawatan yang kecil-kecil tentunya Pak. Karena kita tentunya kan mesti ingin mobil kita itu selalu ready untuk kita pakai. Saya memang ada mobil yang sekarang jarang sekali saya pakai, tapi walaupun jarang dulu saya selalu rutin servis ke Nasmoko karena untuk menghabiskan masa jasa servis untuk habis ya setelah 4 tahun. Tentunya kan saya juga ingin merawat mobil, tapi jangan terlalu boros merawatnya, tapi juga jangan terlalu ngirit tentunya kan gitu ya Pak. Jadi harus imbang lah gitu. Yang perlu saya tanyakan Pak, oli untuk pergantian oli, pemakaian oli tadi kalau sudah disampaikan memang 6 bulan atau 10, mana yang lebih dulu itu ya di dalam panduan perawatan ya. Kalau oli itu sudah masuk di dalam ruang mesin, apa kualitas olinya itu berubah dengan oli yang belum dimasukkan dalam? Karena kalau yang masih oli yang masih utuh itu kan bisa disimpan sampai bertahun-tahun itu kayak ini Pak Haji, sehingga tidak masih bisa dipakai itu. Tapi kalau oli yang sudah masuk di dalam ruang mesin, apa itu langsung juga ada penurunan kualitas oli? Karena begini, saya selama ini, saya kalau mengganti oli, itu oli belum menyampai, saya pakai TNO ya, pakai oli Toyota yang standar, itu belum sampai 3.000 kadang-kadang. Tetapi saya menggunakan waktu, tadinya saya setiap 6 bulan saya rutin. Tapi saya berpikir, waduh rotok boros juga ya, belum ada 3.000
Oli sudah saya ganti, saya akhirnya rata-rata setahun sekarang saya setahun saja ganti oli itu kilometer belum mencapai 4.000 karena memang mobil jarang sekali terpakai gitu ya, karena memang karena kalau keluar garasi itu kekadangan mobil yang satunya, jadi itu malas untuk memakainya gitu. Ya, ada yang di luar gitu yang dipakai. Nah, saya seperti itu menyiasatinya, karena kalau saya terlalu ini, kalau saya pikir terlalu boros gitu. Tapi saya dengan dengan 1 tahun rata-rata itu bagaimana dampaknya nanti terhadap mesin. Terus itu yang pertama. Yang kedua, oli filternya. Oli filter itu apakah juga lifetime-nya itu juga ada waktunya gitu. Saya juga ganti kebetulan karena kalau di dalam panduan kan oli filter itu juga diganti sama ya 10.000 ya, 10.000. Tapi karena saya juga belum sampai 10.000, tapi akhirnya setiap ganti oli saya juga langsung ganti oli filter gitu. Nah itu saya hanya menyiasati itu saja. Itu kira-kira bagaimana sebetulnya dengan kualitas oli itu sendiri dan kualitas oli filter sendiri, kalau seandainya itu sebetulnya bisa belum mencapai umurnya itu ya 6.000 itu, apakah masih sebetulnya juga masih bisa menyaring atau lain, karena oli filter kan tidak kekum oli ya. Kekum oli. Itu kekum oli ya. Oh begitu. Mungkin itu Pak yang kami kan, supaya saya tidak terlalu mirip banget perawatan, juga terlalu boros banget perawat itu, supaya mesinnya itu selalu siap gitu ya. Terus udah yang ketiga, masalah kabin mobil, kalau jarang pakai memang begitu mau masuk langsung pengapas tinggi. Tadi apakah kita diizinkan begitu starter mobil untuk memanasi, tetapi AC juga kita on-kan langsung, atau itu kira-kira diizinkan enggak, atau harus menunggu mesin dulu panas baru AC di on-kan untuk untuk sirkulasi di dalam kabin mobil itu. Terima kasih Pak. Ini saya bukan Bapak sih Pak. Saya suka yang biasa. Oh, Pak Sugeng. Ya jawab Pak. Tadi untuk masalah oli, ini saya bukan daerahnya Pak. Kendali Pak apa nih Pak? Yang Yaris. Dalam perkembangannya untuk oli kita tahu dari yang kental sampai sekarang ini oli itu encer Pak. Kalau dulu bisa dikatakan pembuatan mesin, kualitas pembuatannya itu ya seperti itu, standarnya pada saat seperti dulu. Tapi dengan kemajuan teknologi yang sudah demikian pesatnya, produksi mesin itu juga mulai berubah, termasuk tingkat kualitas hasil bubutnya sekarang. Kemudian juga teknologi yang dipakai. Kalau dulu istilahnya namanya steel clad, kalau Bapak ingat masih yang terakhir itu Toyota pakai kijang, itu harus steel clad, olinya 2050 kekentalannya seperti itu. Dengan umur itu kualitas oli berbeda dengan sekarang. Nah, mengapa Toyota saat ini, dulu kita menyarankan penggantian oli 10.000 km atau 6 bulan. Tapi dengan perkembangan sekarang ini, kemajuan teknologi dan cara atau habit pemakaian kendaraan dari para pemilik kendaraan yang tadi katakan mungkin 1 bulan 2 kali keluar. Nah, dari kami itu menentukan pengganti oli sekarang produksinya pakai 6 bulan. Tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan yang tadi ada ngomong ini bahwa oli ini memang berbeda antara oli baru dan yang sudah dimasukkan ke mesin Pak. Oli baru dia masih murni, biasanya 2 tahun untuk umur penyimpanannya Pak. Masih murni, belum dicampur apa-apa, nggak apa-apa dia disimpan di dalam. Tapi begitu oli itu sudah masuk ke mesin, di mana pada saat mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali panjangnya manasi, oli itu sudah berubah strukturnya Pak. Walaupun hanya 1 jam dengan panasi, dia sudah berubah temperaturnya, ada perubahan. Kemudian pas saat dia sirkulasi,
dia sudah dicampur kotoran-kotoran. Karena salah satu fungsi oli atau pelumas itu adalah melarutkan kotoran yang ada di dalam mesin, Pak. Selain dia pelumas, dia melarutkan kotoran. Nah itu otomatis umurnya akan semakin pendek. Makanya kami batasi biasanya 6 bulan. Untuk 6 bulan itu saya berkata tadi yang katakan panjenengan tidak mahal juga tidak mirip. Kami menyatakan bisa hanya panduan SBY itu adalah oli yang utamakan. Misalnya biasa memang di tadi Pak Bidal dengan sertifikat itu untuk mencegah kerusakan lebih parah. Tapi kalau melihat penjenengan merasa saya kurang jarang dipakai, otomatis mungkin rem masih tebal. Tapi oli mesin kan tetap operasional. Ya kita sana mungkin penjenengan tetap harus oli Pak. Selama bulan. Berdasarkan tadi umur pakaian tadi. Kedua, teknologi mesin Pak sudah berbeda dengan yang lampau. Sekarang ini sudah tidak ada istilahnya terlep. Ya. Nah di dalam mesin tersebut itu memerlukan istilahnya satu lagi fungsi oli adalah sebagai tenaga hidrolik. Nah ini yang membuat oli itu bekerja lebih keras. Dia harus menggerakkan mesin-mesin, bukan hanya sebagai pelumas dalam melakukan kotoran, tapi sebagai tenaga hidrolik untuk menggerakkan komponen. Nah ini yang membuat oli menjadi lebih banyak kembali. Dan juga karena sekarang ini kualitas pekerjaannya lebih bagus, lubang-lubang olinya itu kalau yang dulu gede-gede, lubang-lubang di dalam mesin itu aliran olinya itu besar, sekarang hanya kecil-kecil Pak, sehingga oli yang dulunya kental sekarang encer. Kalau olinya itu lumpurnya lebih panjang, dipakai lebih panjang, kita khawatir kekentalannya kan terpengaruh dengan kotoran yang masuk, dia akan sedikit lebih kental. Nah alirannya ini yang menjadi tanda tanya, dia mampu tidak masuk ke lubang-lubang kecil itu. Nah karena kita dijaga konstruksi mesin ini juga berbeda dengan yang dulu, yang mesin-mesin dahulu. Jadi sekarang ini lubang olinya yang di dalam mesin itu lebih kecil-kecil, otomatis olinya juga dipakai lebih encer. Itu yang dia kita prediksinya sekarang kita tekankan penggantian oli mesinnya yang kita harapkan di coming servisnya bisa lah 1 tahun, saya kita masih toleransi. Tapi untuk oli mesin saya harapkan kita ikutin rule-nya saja Pak. Gitu. Tadi oli mesin, kemudian filter. Untuk filter memang berbeda seperti filter udara atau filter bensin yang lebih lama, bisa kita buka, kita sebutkan. Nah untuk filter oli ini dia biasanya paten di situ, dan yang disaring itu bukan seperti debu-debu yang kering, dia arang Pak. Arang jelaga atau mungkin ada karat sedikit di mesin, mungkin ada serbuk gaji juga, serbuk besi yang halus-halus, dia nempel di situ, itu tidak mungkin kita bersihkan. Makanya begitu yang di mesin kita selalu menyarankan Pak Abdul sekalian, karena memang tidak bersihkan. Tapi kalau saring udara, panjang masih bisa, sebab pakai angin nggak masalah. Dan itu debunya debu halus. Tapi kalau yang di filter, melihat kotorannya tadi, dan juga salah satu bahan kimia oli itu adalah sulfur Pak, untuk sabun. Nah itu bisa juga menimbulkan lumpur dalam jelaga oli bekasnya. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya segmen oli kita sarankan juga mengganti filter oli karena melihat kotoran yang dikandung di oli mesin tersebut. Itu. Kemudian tadi AC Pak. Hidupkan. Sebaiknya sebelum hidupkan mesin, semua komponen mati dulu Pak. Ya, semua komponen mati, baik audio atau AC, lampu, karena motor starternya itu dia membutuhkan stok yang besar. Setelah mesin hidup 1, 2, 3, 4, 5 dia normal, boleh Pak menghidupkan, langsung hidupkan tidak masalah ya. Kemudian pada saat menghidupkan AC tadi kan ada menyangkut bahwa saya sarankan untuk kesehatan, tadi judulnya juga kesehatan kendara, kesehatan kita semua, bukanlah jendela ya. Minimal penumpang supaya begitu hidup dia bisa keluar. Hal ini juga Bapak lakukan pada saat kendaraan misalnya habis parkir di tempat yang panas. Nah itu sebaiknya dibuka maksimum atau pintunya hidupkan banyak keluar biar udara panas itu katanya sih bisa dikatakan kulit katanya seperti itu. Nah itu menjadi seperti itu. Jadi hidupkan mesin bisa dulu bentar, hitung aja kalau 1, 2, 3, 4, 5 silakan hidupin.
Maaf. Tapi sebelum Jupri tolong dibuka dulu jendelanya supaya tadi sehat. Tidak perlu menunggu itu ya, idle itu kalau mesin kan sekarang kan kan langsung naik sendiri ini ya. Itu kan baru nanti dia akan idle-nya akan turun normal ya, stasioner. Iya. Tidak harus menunggu stasioner dulu ya. Iya. Boleh Pak, boleh. Itu maksudnya idle itu adalah untuk temperatur kerja mesin Pak. Tapi pada saat mesin setengah hidup, setrum kendaraan itu tidak diambil dari aki loh Pak. Setrum kendaraan akan disuplai oleh mesinnya sendiri yang namanya dinamo setrum. Jadi begitu jegreng selesai tugas akinya Pak. Aku tak layan sih mesin yang kerja. Makanya dioperasi tidak masalah. Karena dinamo setrum itu sudah dihitung oleh pabrik kemampuan untuk menghidupkan semua komponen yang ada di kendaraan tersebut. Dari beberapa jalan pun aki leren, kecuali panjenengan menambahkan komponen-komponen variasi yang total pemakaian ampere atau wattnya melebihi dari aki tersebut, apa lebih dari kapasitas dinamo setrum. Nah itu aki akan membantu. Boleh Pak, kalau salah, gitu. Itu ada mungkin waktunya, apa aja bisa di gitu. Gitu Bapak, untuk yang ini nanti saja ada pertanyaan bisa disampaikan moderator akan kita jawab Bapak. Karena punya waktu yang terbatas. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya maaf. Semoga yang bisa kami sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan derek ini ketok tular. Karena mungkin saudara atau warga kita yang punya kendaraan ya itu hidup mungkin kondisi ekonomi sekarang ini sedang turun, mungkin mencari biaya mahal dengan dilakukan ini secara rutin mungkin sedikit banyak mengurangi beban rumah tangga. Gitu Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tadi paparan dan juga sudah ada 4 penanya sudah dijawab dari Pak Imam. Ini tentang prosedur pemogingan, kemudian Pak Sri Waluyo ini hubungannya dengan aki karena beliau metik oleh disuruh ya Pak ya. Jadi aki memang betul-betul harus itu kuat. Kemudian Pak Toyo ini hubungannya dengan oli, kemudian radiator, kemudian Pak Suken ini berhubungan dengan oli ya Pak Suken ya. Ini karena memang beliau Pak Suken itu kalau sudah pakai mobil yang Suzuki Jimny Pak, betul Jimny ya itu terusan jenisnya itu nggak pakai masalahnya. Katana ya, iya Katana. Kalau Jimny itu lebih tua lagi. Sehingga sudah dijawab semua Bapak dan Ibu. Ini perawatan paling mudah. Kalau mungkin untuk anak-anak yang jurusan otomotif, kemudian bapak-bapak di bengkel, kemudian yang guru-guru yang dari otomotif mungkin tidak asing dengan jawaban-jawaban itu. Tapi untuk beliau-beliau yang bertanya tadi itu adalah sangat bermanfaat sekali. Dan ini juga anak-anak kita juga sudah kita kasih tahu yang di jurusan otomotif. Tentu ini sudah waktunya berakhir, tapi sebelumnya ini beliau membawa Pak Pedus, tapi bawa apa ya Pak Pedus ya? Ini yang pertama ini kita sampaikan untuk fogging, kemudian yang kedua nanti kaos, yang terakhir itu nanti Pak Firdaus itu membawa kanibul kalau tidak salah. Ini untuk yang fogging, ini saya yakin tidak semuanya bawa mobil gitu ya. Nah, ini terutama bapak-bapak yang bawa mobil di luar servis nih. Kalau yang sudah servis itu sudah dapat fasilitas fogging Pak nanti Pak. Ya, kalau yang sudah servis, kalau yang tidak servis itu boleh lewat sini, tapi untuk fogging toh, ya. Nah ini Pak Firdaus itu fasilitasi untuk 5 mobil Pak. Untuk 5 mobil kita ono 5 boten coba di luar servis ya. Kalau servis sudah dapat fogging Pak, sehingga ada servis ampun kondur dulu karena nanti foggingnya menyusul. Oh ya, yang di luar servis kira-kira ada 5 enggak yang mau fogging dan boten krongge mungkin. Kalau ngaceng dari Pak Amijan yang dari Kulon Progo, Pak Samiana juga, Pak Suken, tidak hari ini
Iya, sudah hari ini, besok. Tidak hari ini, besok. Besok. Besok ya. Besok. Tapi Pak Hamzah hari ini ya, karena protokol ya. Berarti Pak Hamzah Pak Sugeng sudah Pak lagi, Pak Sri, tenang boten. Oke. Yang lainnya kelas ini. Kemudian masih berarti sudah 5 yang besok. Oke, masih kayaknya nanti saya catat dulu. Kemudian berikutnya kaos. Nah, ini kalau kaos ini bisa diberikan di sini ya Pak ya. Ini kaos ini ada dua kaos. Atau mungkin Pak Firdaus atau Pak Anu mau membuat pertanyaan untuk teman-teman yang di sini yang di luar pokeng ya. Kasih pokeng pun berusaha untuk tanya Pak. Oh itu saja. Monggo. Ada 2 pertanyaan untuk kaos Pak. Kaos untuk kaos. Untuk kaos. Pertanyaannya gampang kok. Kalau jenengan nyimak pasti gampang, ya. Yang pertama, berapa nomor telepon Nasmoko Magelang? Gampang gitu. 08 0293. Itu kodenya. Mesti ada itu, kalau nggak ada nggak mungkin itu. Tadi di slide saya ada itu, jelas itu, ya. Ayo sama, Oke, nggak ada yang tahu? Ya. Biru ya Pak ya. Ya. 0293 Ya. 325 885. Ya, berapa Bu? 0293 Ya. 225 Betul. Nanti buka parah. Apa yang dapat ya? Boleh. Kan ada nomor teleponnya, ada di slide juga ada ya. Di slide juga ada. Ya. Ibu, ini kaosnya warnanya luar biasa ya Bu. Oke. Ya nanti Pak bareng-bareng aja. Oke, untuk yang kedua, pertanyaannya gampang. Apa manfaat servis berkala? Ngacung dulu, jangan jawab dulu. Yap. Pak siapa Pak, sebutkan namanya. Terima kasih. Nama saya Kamijen, Ya. Pak Firdaus. Saya peserta dari Progo dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa bergabung di SMK 1 Purworejo. Pertanyaan dari Bapak, ini manfaat untuk servis berkala itu untuk pertama memperlama usia daripada kendaraan, usia mesin dan juga dari sistem kemudi dan lainnya. Untuk yang kedua, untuk sebagai kenyamanan kendaraan. Untuk yang ketiga, sesuai anjuran dari kendaraan tersebut bahwa kendaraan harus diservis berkala supaya tetap pertama untuk komponen tetap nyaman dan dikendarai supaya bisa berjalan dengan lancar. Demikian itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, tujuannya ini Pak ya tadi ya, betul ya Pak ya? Betul nggak? Kendaraan dirancang dari banyak komponen yang dapat menjadi aus, lemas atau berkarat sehingga performanya menurun. Nah tujuannya maka komponen itu perlu diperiksa, dibersihkan, disetel atau pelumasan, pelancaran atau penggantian komponen untuk mencegah penurunan performa. Betul Bapak? Jawabannya betul? Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Maka dapatkan hadiahnya kaos. Terus kali Bu. Nanti kita foto bareng ya Pak ya. Depan Pak, depan. Terima kasih. Terima kasih. Dua ya Pak ya. Dua. Ya. Masih ada Pak Fauzi? Oh, ada. Kan ibu 3. Pripun Pak Awi atau masih Pak? Pedot, bapak terus Pak. Mungkin. Mungkin ya.
Gampang kok, pertanyaan saya gampang. Pasti tahu semua ini. Kalau nggak tahu berarti bukan keduraian. Berapa jumlah outlet Nasmoko Magelang dan sebutkan di mana saja? 4. Ya. Satu Kebumen, dua Purworejo, terus Temanggung, Magelang. Temanggung dan Magelang. Betul? Salah. Mana yang jawab, mana bilang salah? Betul Pak? Betul. Alhamdulillah. Monggo Pak. Sama-sama Pak. Luar biasa. Ada lagi? Tinggal berapa Pak? 3 lagi ya? 2 lagi. Oke. 2 lagi. Pertanyaan yang pertama untuk 2 yang terakhir ya. Jadi di manakah alamat Nasmoko Magelang? Cung. Ya. Martoyudan Magelang. Betul? Mau dilengkapi lagi Bu? Oke, sebentar. Ibu jawab Bu, pelan-pelan saja. Jalan Raya Magelang, Jogja. Saya ngambil di situ dari siapa loh? Karena Ibu jawabnya betul, saya kasih bonus buat adiknya. Ini. Ya, terima kasih Bu. Dan yang terakhir untuk kanebonya mesti tahu lah ya. Kalau nggak tahu kebangetan. Siapakah yang memberi? Siapakah kepala sekolah SMK Negeri 1? Iya, ngacung dulu baru ngebut namanya. Silakan, Mas. Bu Indriati. Lengkapnya. Ayo. Lengkapnya. Iya, yang belakang Bapak silakan. Jangan pakai sih. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Silakan Ibu, mana Bu? Yang belakang, oke. Ini Bapak. Belakang, ya. Yang belakang. Ya. Nggak boleh sedikit Mas, yang komplit Mas. Beberapa ini. Kepala Salinan Desa Purworejo, Yes. Ibu Dr. Angga Indriati Agung Rahayu, MPD. Luar biasa. Silakan Bapak. Monggo Bapak. Oke. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tadi di dalam materi ini banyak kurang-kurangnya karena kami sebagai manusia biasa. Tapi kalau ada baiknya ini semua datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya mengamalkan dari apa yang saya pelajari di dalam agama saya, sampaikan apa yang kamu ketahui walau satu. Kami mengetahui ini semuanya, mudah-mudahan panjenengan semua sehat, mobilnya sehat, kita sehat. Kalau kita sama-sama merawat, pasti kita akan sehat, kuat, bahagia untuk menuju fase new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk, kemudian nanti untuk yang booking mohon untuk konfirmasi yang hari ini dan yang untuk besok. Kalau yang hari ini yang jelas ini adalah Bapak Kamijan yang dari Kulon Progo. Kalau yang lainnya mau besok semua juga tidak masalah, mau hari ini juga. Kemudian ini sudah semua, ada Ibu Siti Aminah, Bapak Marduki, Bapak Imam, Bapak Kamijan, Bu Kepala, Bu Indri, Pak Sugeng Yono, Pak Sri Waloyo, Pak Sukeng, Pak Samiana, dan Pak Kamijan. Ini Pak Kamijan karena beliau jawab ini Pak, tadi dapat dua ini karena jawab pilihan itu. Jawab yang tujuan servis berkala gitu. Tapi lihatnya harus sebelum ngacung. Ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah support dari Mas Eko. Apapun kita terima, bukan berarti yang lainnya tidak dapat. Tapi insya Allah nanti di lain waktu apabila nanti masih ada kesempatan lagi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk bapak-bapak yang sekarang servis ini kan paketnya kan free booking, sehingga mobilnya jangan dibawa pulang dulu kalau pas servisnya hari ini. Kalau misalkan mau dibawa untuk besok juga tidak apa-apa, nanti tinggal menunjukkan bahwa saya kemarin servis, kemudian besok tinggal bookingnya.
Itu untuk pakai servis, karena pakai servis adalah profilnya semuanya gratis. Itu ya Bapak, untuk yang servis. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi saya diberi diberi amanah oleh MC yang buka Pak Uji, katanya yang suruh tutup saya. Untuk itu pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa sehingga karena kita sudah melaksanakan sesuatu dari jam 10 sampai hampir jam 1 ini dengan lancar, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga apa yang kita laksanakan ini ada manfaatnya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa di persilakan. Selesai. Terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah terima tadi termasuk yang fogging semuanya ke depan untuk foto. Pak Marjuni foto dulu yang tadi dapat. Termasuk yang fogging semuanya masuk ke nanti semuanya foto ya. Semuanya foto. Ini dari dulu nanti semuanya foto. Semua Pak, kalau Pak. Terima kasih semuanya. Saya mau foto bareng sekarang. Silakan teman-teman untuk foto yang masih di sini. Ya, yang masih di sini untuk foto. Silakan. Saya